Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia TV One. Dan jangan kaget dong pastinya di episode perdana malam hari ini kita akan menemani santai malam Anda. Betul. Santai nggak sih kalau dibilang malam ini? Ya, kalau khususnya kita malam santai, inilah ya. kita khususnya santai malam Kita ini. santai Tapi ya? ada yang nggak santai, Wi. Ada yang nggak santai? Karena dalam 2 hari ini tuh benar-benar nggak santai, terutama untuk konstelasi politik kita. Ya. Itu luar biasa nih. Ini Mungkin AC yang di sini dingin sebetulnya. tapi terasa agak hot gitu ya, agak panas ya. Oke, tadi kita tepuk tangan lagi dong buat Red Dance ya. Tahu nggak, Vi? Kenapa tadi temanya Dancer LED? Karena yang pasti 2024 pemilih kita banyak pemilih pemula anak muda. Tepuk tangan buat anak muda dong ya. Dan tadi ada 3 pesan penting yang kita sampaikan. Oke, yang pertama. Ini gunakan hak pilih Anda, Gi. Betul. Yang kedua, no money politics. Yes. Yang terpenting yang ketiga, Gi. Itu pemilu harus dengan damai, tanpa polarisasi dan penuh kegembiraan ya. Namanya juga pesta demokrasi, makanya tadi dibuka dengan dance yang Dengan semangat dance sedikit gitu. ya. Biar kita semangat juga nih, Vi. Betul. Biasanya ngedance kan. Oh ya? Oke. Saya Arif Adil dan Dwi Anggian tadi ya. Ini kita sudah nyerocosnya kemana-mana nih, Gi. Iya, kita yang pasti malam hari ini Betul. di tengah kondisi yang panas tadi kata Rivi, kita tetap menghimbau atau meminta mengajak masyarakat untuk bisa berdiskusi dengan kepala yang dingin, hati yang dingin juga. Malam hari ini kita akan hadirkan diskusi tersebut dengan tema menghadapi perbedaan untuk menuju persatuan. Oke. Langsung aja, Vi, siapa yang akan hadir? Ya, kita ajak juga bergabung di podium kita pada malam hari ini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Silakan bergabung bersama kami. Bang Ahmad Muzani. Ahmad Muzani ini yang kalau saya bilang mungkin 2 hari ini juga ketar-ketir nggak sih? Silakan, Bang. Ketar-ketir agak mungkin ada yang kurang-kurang mungkin ya Bang Muzani mungkin. Ada yang kurang-kurang kah? Mungkin tidak ya. Oh, aman. Aman ya? Oke, mantap. Selanjutnya saya mau undang Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Malam Bang Hasto. Rivi lihat ya, perhatiin senyumnya ya. Senyumnya? Paling sumringah. Betul. Iya. Senyum kayak sedang menanti dan memilih kayaknya ya mungkin ya. Senyum Oke. karena tadi politik itu gembira, politik itu keren, betul? Ya, luar biasa. Oke, selanjutnya Vi. Dan yang terakhir ada Sekjen PKS Bang Abu Bakar Al-Habsyi. Iya. Selamat malam, Ustaz Abu. Malam. Oke, sehat-sehat semuanya Malam semua. Bapak-bapak? Sehat? Bang Muzani sehat? Alhamdulillah. Mas Hasto sehat? Kenapa saya bilang senyumnya Mas Hasto paling sumringah? Karena Bang Abu Bakar Vi, 2 hari ini koalisinya agak-agak gentar dan gemetar gitu ya. Bang Muzani juga kayaknya baru ada yang cabut dari koalisinya gitu. Mas Hasto, Udah resmi itu. kita tunggu nanti. Mas Hasto senyumnya paling lebar. Tinggal nunggu siapa yang mau bergabung. Nah, Jadi Oke. mungkin agak hati-hati dalam memilih judul kayaknya ya. Iya. Salah pilih judul, teman keluar loh. Bener gak sih? itu yang harus diperhatikan. Pi, selain 3 narasumber yang hadir di sini, para sekjen yang sudah hadir, kita juga punya 3 penanggap kita malam-malam hari ini. Udah pasti kenal ini kayaknya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Bung Effendi Ghazali, selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam semuanya. Ya. Lebih lengkap lagi, selain Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, ada juga sang budayawan, sang maestro juga. Oke. Ada Mbah Sujiwo Tejo. Selamat malam Mas. Malam. Oke. Nah ini malam ini presiden kita, presiden IRC maksudnya. Pi. Ditunggu-tunggu juga pastinya. Bapak Karni Ilyas, selamat malam Pak Karni. Boleh digunakan mikrofonnya Pak Karni. Dan tidak lupa. Selamat malam Ya. semuanya. Oke, ini kita senang nih semuanya lengkap di sini, backgroundnya beragam ya. Dan juga buat teman-teman mahasiswa tepuk tangan dong. Di sebelah sini ada teman-teman dari Universitas Bakri, kemudian Vi. Wah, saya juga bawa nih dari daerah saya nih. Ya, mahasiswa dari UIN, Syarif Hidayatullah. Selamat malam, apa kabar? Wow, luar Baik, biasa. Vi, ini seperti yang dibilang tadi di awal, ini kan kalau kita lihat hari ini tuh benar-benar hari yang mengejutkan. Ya. Tadi malam sih sebenarnya, saya juga agak ketar-ketir, takut narasumbernya nggak datang nih gara-gara apa yang terjadi tadi malam. Tapi alhamdulillah semuanya hadir. Saya mau ke Pak Karni dulu deh, boleh nggak Pak Karni? Sebagai wartawan senior Pak, apa sih Pak yang Bapak lihat, membacanya seperti apa nih Pak yang terjadi? Ada yang ngerasa dikhianati, ada yang ngerasa ini tipu muslihat, ada yang ngerasa ini ketidakjujuran dalam berpolitik. Ini apa yang harus kita tangkap gambarnya nih Pak? Ya sebelum ke sana ya, mungkin pemirsa perlu tahu
kenapa kita memilih tema malam ini menghadapi Menghadapi perbedaan perbedaan. menuju persatuan. Ya. Karena ini udah kita rancang dari minggu lalu. Ya. Jadi artinya kalau sekarang ya heboh itu soal pecah kongsinya koalisi perubahan, itu di luar dugaan kami dan dari minggu lalu, dan baru pecah semalam. Sehingga saya perlu mengatakan bahwa program ini kita launching malam ini dalam rangka sebagai TV pemilu. Kita launching program baru menuju pemilu, dan karena itu temanya tadi umum. Seharusnya tema malam ini soal perpecahan itu. Ini Bapak-bapak Sekjen yang terhormat, ini arahan langsung ini ya diskusi kita malam hari ini lebih ke sana. Tapi Ya. walaupun demikian, judul ini menghadapi perbedaan menuju persatuan itu relevan juga dengan apa yang terjadi semalam. Dalam menghadapi perbedaan semalam itu, ya terjadi bukan menuju persatuan, tapi menuju perpecahan. Waduh. Minimal perpecahan antara Koalisi lah ya. Nasdem Ya. dan Demokrat. Oke. PKS gak ikut-ikut. Dia Baik-baik aja. dia kiri boleh, kanan boleh dia. Iya, kita payung umat. Jadi sebetulnya memang kita dari dulu itu dari 10 tahun yang lalu cemas sekali terhadap perbedaan. Padahal perbedaan itulah modal bangsa kita didirikan. Sumpah Pemuda 2008 itu bukan sekedar sumpah, tapi itu adalah sumpah untuk persatuan bangsa ini. Dimulai dengan persatuan bahasanya, persatuan bangsanya, persatuan tanah airnya. Tapi persatuan itu juga gampang goyah. Sebelum 59 itu sebetulnya terpecah-pecah oleh berbagai ideologi. 59 setelah demokrasi terpimpin itu agak reda. Dan zaman Soeharto juga itu bisa diredam oleh pemerintah Orde Baru, perpecahan tadi. Walaupun awalnya dengan keras atau dengan kekerasan mungkin, tapi akhirnya bisa tidak meruncing antara kubu dan kubu. Dan itu berlangsung mungkin sampai SBY. Setelah SBY tahun 2014, polarisasi tadi muncul kembali dalam bentuk kiri atau kanan. Kalau yang di tengah saya ini dianggap mewakili kiri. Kalau yang sebelah kiri saya mewakili kanan. Ya bukan sana sih ini. Oh, kesini. Dan itu berlangsung terus sampai 2019. Dan kita tentu saja berharap, maka tema kami itu menghadapi perbedaan menuju persatuan. Kami tentu saja berharap bahwa itu tidak lagi terpolarisasi. Dan kelihatannya di akhir-akhir ini polarisasi itu memang mulai berkurang dan jauh sekali. Karena orang tidak lagi bicara ideologis. Setelah rakyat tahu bahwa politik itu ternyata hanya soal kepentingan, hanya soal kekuasaan, hanya soal bagaimana memenangkan pemilu, dan bukan ideologi. Saya kira rakyat juga udah sadar bahwa tidak lagi polarisasi yang penting. Karena yang ada itu hanya persamaan kepentingan. Tidak ada dalam politik pertemanan yang abadi dan permusuhan yang abadi. Yang ada hanya persamaan kepentingan. Itu ungkapan lama.
Sekarang saya akan masuk ke yang kejadian semalam. Ini memang mengagetkan semua orang. Termasuk kami orang media juga terkaget-kaget. Karena itu di luar rancangan kami. Rancangan berita maksudnya. Bahwa yang merancang perpecahan itu siapa kita nggak tahu. Pak SBY kayaknya tahu tadi pidato. Ada disebut-sebut tadi Pak, ada. Tidak mau nuduh tapi disebut salah satu. Mastermind. Gitu. Iya, mastermind. Istilahnya dalang. Dalang. Keras. Dan Jangan pakai istilah dalang. Oh, ini dalang jadi agak tersungging ini kayaknya. Kalau dalang jelas ini nih. Misalkan sutradara. Sehingga selama ini dalang mumpung PKS baru nanggap wayang kan gitu loh. PKS baru nanggap wayang, Kasih PDI foto belum, PDI belum. Sudah. Udah. Ya? Nah, Bu kalau ada apa-apa jangan disebut dalang biang gitu ya. keroknya jangan disebut dalang, sutradara kayak konduktor kayak gitu. Siapa konduktornya ini gitu loh, gitu. Iya, betul. Itu pidato. siapa godfather-nya? Siapa godfather-nya kan enak. Kan dalang siapa dalang perpecahan ini kan gak enak. Tapi kalau saya melihat yang benar itu udah terbentuk koalisi. Ada perubahan, ada koalisi kebangkitan Indonesia Raya, ada Indonesia Maju, bahkan pernah ada KIB juga. Tapi ternyata mereka itu semua menurut saya kira Effendi Ghazali setuju ini. Mereka itu semua memang tidur bersama, tapi mimpinya berbeda-beda, bukan berbeda lagi. Kalau kita lihat tadi sebagai pembukaan ya, karena ini menuju pemilu, ada dua kesan. Kesan yang pertama, waktu siap-siap di luar tadi, saya merasakan kesan seakan-akan hari ini itu sudah terasa seperti quick count. Wih, 14 Februari 2024 ya, sekitar jam 7, jam 8 malam. Seperti ini juga persiapannya. Nah menyambut tadi Datuk Karni Ilyas itu, memang persis tidurnya bersama, tadi dilukiskan oleh para penari tadi. Kelihatannya mereka kan itu apa dengan glowing, dengan kilatan-kilatan cahaya itu, kita menduga-duga ini 4 pasangkah gitu ya. Kan 4 ya kan yang dalam gelap terlihat. Tapi waktu terakhir mereka misah. 2 ke kiri, 2 ke kanan. Jadi berapa pasang? 2 pasang ya? Waduh. Hah? Iya loh ini. Ya kan? Nah, sebentar. Ini menarik nih, maaf Iya. saya potong. Yang tadi loh, Berkaitan penari dengan loh, bukan pasang. salah saya Iya. ya? Saya mau ini berkaitan nih. Saya mau mutarkan dulu nih, Bapak-bapak juga statement dari petinggi Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Pak SBY. Ini berkaitan nih sama omongannya Bang Effendi Ghazali. Kita dengar bersama dulu ya, Bapak-bapak ya. Tanpa sekali lagi menuduh dan mendiskreditkan siapapun. Karena kita hanya ingin bicara tentang fakta, kebenaran, dan dugaan-dugaan yang mengandungi logika. Memang ada keinginan untuk hanya terbentuk 2 pasangan saja. Pasangan Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Ada. Jangan ada dusta di antara kita, ada itu. Ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan itu tidak bisa berlayar. Termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies Ahaye yang sudah menjadi rahasia umum, sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Ini loh, pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini agak serem Karena ya. itulah di dalam acara ini dihadirkan panelis seperti ini. Ini 2 presiden loh ini. Ya. Tingkat tinggi ini jangan-jangan ini Ya, Mas ini Terbaiknya, presiden bukan? ILC dan presiden Jan juga, ya kan? Atau sebetulnya ada satu lagi selain pidato ini sebetulnya izin Bapak-bapak Sekjen, ada pidato salah satu ketua umum partai yang luar biasa menurut saya. Dia mengatakan apakah akan terus berkomunikasi dengan Partai Demokrat? Dijawab iya, kalau tidak di dunia ya di akhirat. Waduh. Artinya apa itu agak serem tuh saya ilmu komunikasi politik nggak nyampe ke akhirat gitu ya. Karena itu di sini kita hadirkan Mbah satu,
dan datuk satu. Dan pakar komunikasi politik yang juga Dan kita. untuk anak-anak muda yang soal tadi ya, itu soal yang biasa lah, putus cinta kata Datuk Karni Ilyas ya. Untuk anak-anak muda yang milenial sebagai awal ini, kalian coba dengarkan lagi lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu yang terjadi sebetulnya, ya kan? Tahu kan ya? Kukira, ya gitu kan? Nah, nanti kalian dengarkan itu. Untuk yang lawas ada lagunya nanti. Terakhir ada yang lawas itu lagunya juga. Kalau saya sih gini Bang Effendi, untuk anak-anak muda, intinya pelajaran yang bisa dipetik untuk adik-adik ini adalah sebelum janur kuning melengkung, semua bisa ditikung gitu loh. Aduh. Jadi ini agak bahaya ya Pak ya. Jadi segerakanlah gitu loh. Ini jangankan janur kuning, tunangan aja belum. Waduh, ini Pak Ustadz Abu Bakar yang bisa menjawab merespon nanti ini. Pak Ustadz, Ya. aduh Bang Abu Bakar, inilah benar nggak sih itu boleh nggak direspon nanti ya? Tapi habis jeda diresponnya bahwa jangan-jangan ada 2 pasang saja yang disiapkan. Bagaimana respon koalisinya nih? Ya, Tadi ya. diomongin sama Pak SBY ada niatan-niatan politik tingkat tinggi. Nanti kita akan bahas sesaat lagi di Menuju Pemilu. Ya, kita lanjutkan menuju pemilu. Tadi saya mau ke Bang Abu Bakar Al-Habsyi. Kalau boleh diminta, sebelum minta pendapat soal Pak SBY tadi bilang, ini ada mastermind yang ingin membuat Anies AHY gak jadi berlayar. Iya. Ya, sebelum ke sana, saya pengen tahu dulu nih pertanyaan. PKS dikasih tahu gak sih sama Pak SB bahwa PKB mau masuk? Atau sama kayak Demokrat sama-sama gak tahu? Dikasih tahu setelah sudah ketemu. Mohaimin itu baru dikasih tahu. Tapi responnya beda ya. Kalau Demokrat kan merasa dikhianati nih. Kalau PKS nggak merasa dikhianati? Oh enggak, kita dalam berpolitik tuh nggak boleh terlalu tegang dan kaku ya saya pikir. Nggak boleh baper. Tapi apapun jadinya orang tua kita SBY kan punya ciri khas sendiri lah ya. Kita berikan beliau cara ini dia lah ya. Tapi buat kami PKS adalah segala sesuatunya memang harus dibicarakan. Komunikasi Iya ya. dong, penting komunikasi politik itu kan komitmen. Walaupun komunikasinya belakangan nggak apa-apa. Ya artinya pada waktu yang tidak terlalu jauh jedahnya. Tidak terlalu jedahnya dan menurut kami hal yang kayak begini ini sangat mungkin terjadi di politik. Oke. Gitu. Jadi tinggal kita cara menilainya. Kalau pandangan kami di PKS tetap saling menghargai ke setiap partai itu harus ada. Karena di tiap poin-poin komitmen itu ada kesepakatan-kesepakatan ya. Kita tidak bisa memutuskan sebelum kita sepakati bersama partai-partai yang ada. Nah, akhirnya dalam cerita ini kita ikuti saja, kita lihat besok. Sebentar, tadi dibilang harus kesepakatan bersama. Tapi kemudian PKB masuk itu sebelum ada kesepakatan bersama kan? Wajar Iya, tidak Demokrat betul. marah ya? Makanya kita lanjutkan dengan dialog. Oke. PKB sudah masuk, Ustadz Abu. Kenapa? PKB sudah masuk. Kalau kita lihat hitung-hitungan angka loh, Nasdem sama PKS tinggal kan. Wah ini Kalau Nasdem belum dengan aman loh PKB ini Ustadz Abu. selesai. Hah? Sudah selesai. Ya, tapi Nasdem belum dan PKB. aman dong untuk mengusung Anies sebagai calon Iya. presiden. Saya rasa ya mereka butuh PKS. Weh. Butuh tadi apa? Butuh payung umat tadi itu ya. Sebab Butuh apapun PKS. jadinya kalau presidennya Anies ya identik lah. Weh. Ya. Oke. Identik apa nih? Identik dengan PKS-nya. Oh, Ya. jangan sampai salah tangkap nanti politik identitas. Itu PKS juga butuh Anies. Wah, Memang dalam politik simbiosis kalau nggak saling mutualisme. membutuhkan bukan politik. Jadi politik itu harus saling tegir dan saling kuat gitu ya. Simbiosis mutualisme ya Pak ya? Iya. Nah. Jadi perkembangannya ada, kita ikuti saja dan saya tidak bisa menilai dan menyalahkan kalau emosional satu berbeda. Tapi buat kami PKS menanggapinya harus dengan ya saya nggak bisa ngomong takut menyakitkan yang ke sebelah. Intinya adalah Sebelah mana? Sebelah mana? kanan. Oh saya Sebelah dong, kanan sebelah sedikit. kanan saya. Tadi yang pidato di sana sebelah kanan saya lihat tadi Oh ya. oke, sebelah kanan tadi Jadi yang saya dilayar. pikir- Sebelah kanan. Iya. Bapak ada Sebelah sebelah kanan mana, Pak? tadi yang Bapak di pandang layar saya, tadi jadi yang agak muncul. berbeda. Saya lihat TV sana sebelah kanan, oke? Oke, cukup jelas sudah. Mantan kolega Bang Ege, mantan kolega. Iya, iya. Karena Ya, udah Ada masalah dengan posisi itu, Bang? Iya, ya ada masalah terutama 2 hal. Yang pertama, duluan mana ketemu di istana, ya? Ada ketua umum partai yang ketemu
di istana, sesudah itu baru ketua umum dengan segala hormat pada seluruh ketua Yang umum. jelas bertemu jenak-jenak dengan itu detik-detiknya berdekatan, tidak terlalu jauh. ya, Jenak- duluan yang mana? Hah? Duluan yang mana? Ya pasti ke istana duluan. Oh, yang Ya. kanan berarti. Ya, jadi nanti. Ustadz, cepetan mana antara Pak Mahfud waktu mau jadi cawapres, terus nggak jadi, terus antara komunikasi PKB masuk, itu lebih cepat mana? Gitu. Beda tipis. Aduh, ini agak ngeri-ngeri ya. Tapi soal komentar mastermind dua pasang calon itu sempat dengar nggak sih Pak Ya. Abu Bakar? Manusiawi kalau ada mastermind dalam politik. Dalam kehidupan politik itu terbiasa ada di balik layar. Kalau kata orang Arab bilang tuh mawaro azalik, ada apa di balik itu semua. Jadi nggak ada istilah kosong-kosong begitu aja, nggak ada. Pasti ada yang mau bermain, ada yang mau berbuat, ada yang ingin menggerakkan, ada yang punya on mission besar. Itu biasa dalam politik. Gak usah baper gitu ya? Iya. Loh, kok tertahan itu enggak iya gitu. Oke, satu lagi Vi, yang tergoncang ini nggak cuma koalisi perubahan. Yang sebelah sana tuh sebelahnya Rivi Yang juga. ditinggalin gitu Yang ya? ditinggalin juga tuh. Coba Vi, gimana? Bang Vi? Muzani merasa sudah ditinggalkan oleh sahabat yang dari awal mencanangkan koalisi ini bersama dengan Partai Gerindra? Ya sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Enggak juga karena kan begini, makanya mestinya malam ini kan Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin bertemu. Ya. Pertemuan itu untuk tabayun, untuk klarifikasi dan berkomunikasi tentang apa dan bagaimana yang terjadi supaya tidak terjadi sakwa sangka. Itulah gunanya kan komunikasi kan. Maka itu perlu komunikasi. Tapi kemudian proses itu kan terlompati. Dan ketika kemudian hari ini PKB menerima pinangan dari Partai Nasdem, tentu itu hak partai yang bersangkutan. Ya. Kami tidak bisa mengintervensi urusan keputusan partai tersebut. Bahkan kalau itu sudah menjadi keputusan, ya sudah, selamat. Tidak ada reaksi dari sikap PKB yang kabarnya juga besok berkumpul di Surabaya kan? Iya. Apa yang harus direaksi? Karena itu sudah keputusan partai politik, ya sudah. Kita hanya berpesan, mari kita bertanding dalam suasana damai untuk menuju Indonesia Raya yang lebih baik. Keren. Betul. Atau juga mungkin itu karena efek di PHP-in sama Pak Prabowo ya. Jadi mungkin mencari yang jelas-jelas aja begitu. Saya kira tidak, karena dari awal kan memang harapan teman-teman PKB adalah bagaimana Pak Muhaimin bisa menjadi wakilnya Pak Prabowo. Terus kemudian Pak Prabowo memahami dan mengerti itu sebagai sebuah suasana kebatinan teman-teman dari PKB. Tapi Pak Prabowo kan berharap jangan hanya dua partai, kalau bisa nambah. Ketika nambah itu kemudian sekarang ini nambah, Pak Prabowo berharap sabarlah. Karena dalam proses pertandingan, dalam setiap politik, yang menang yang sabar yang menang. Tapi ember kalau diisi air kalau kepenuhan tumpah juga loh Bang. Ya itu yang perlu jadi. Cuman saya penasaran ini nih Vi, Bang Muzani, dengan perginya PKB, ini koalisi Gerindra ini ketar-ketir nggak kalau grassroots-nya PKB kan NU ya, akan kabur juga ikut sama Caimin gitu. Udah dihitung-hitung nggak sampai ke sana? Ya ini kan sebuah keputusan yang bagi kami juga agak mendadak, sehingga kami harus siap dengan itu semua dan menurut kami itu sesuatu yang akan kami hadapi di lapangan. Insya Allah itu semuanya akan teratasi. Saya kira Gerindra legowo karena pergi satu datang dua. Jadi nggak ada yang perlu ditagisi. Pergi satu datang dua lebih banyak ya Pak ya. Kebalik Datuk, datang dua pergi satu. Betul. Iya. Tapi kalau boleh pertanyaan yang tajam sekali adalah begini. Apakah Pak Muzani yakin atau tidak bahwa besok akan ada deklarasi Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres di Surabaya? Yakin atau tidak? Kalau dari informasi yang kami dapatkan sudah putus bahwa teman-teman PKB menerima laporan Partai Nasdem sehingga besok yakin, ya? tinggal dideklarasikan acara di Surabaya. Dan kami sudah menyampaikan selamat kalau itu terjadi. Wih, kalau ini kalau dari ketenangannya tampaknya Gerindra itu sudah bisa membaca jauh sampai ke ujung pertandingan. Ya saya ngerti lah. Kalau Demokrat ditinggal sendirian. Jadi ya wajar kalau marah. Kalau Gerindra
Ditinggal datang 2. Banyak ya, jadi 3 ya. Bonus dia. Enggak, maksud saya sampai Gerindra jangan-jangan sudah bisa baca nih. Sampai ujung tarian tadi itu loh. Tarian sepembukaan. Masalahnya yang membuat aku kagum ke Pak Muzani, Yang tarian tadi. ini bukan saja deklarasi Caimin cawapres, tapi di Jawa Timur. Pilihannya di Jawa Timur ya. Maknanya apa itu, Bukan Mas? saja gudangnya NU, tapi provinsi yang semua calon presiden akan membutuhkan Jawa Timur. Tapi tidak ketar-ketir, berarti dia sudah kayak Adipati Karno. Adipati Karno di wayang itu udah tahu dia akan kalah dengan Arjuna, tapi tetap tenang. Kayaknya mau Muzani itu gitu. Atau enggak, Mbak Tejo? Atau sebaliknya? NU dan Jawa Timur. Betul. Atau Gimana? sebaliknya, jangan-jangan Gimana? tenang karena dia yakin PKB-nya Caimin, NU-nya ke tempat lain. Iya. Gitu. Bisa jadi. Bisa Nah, jadi. yang tadi perlu dijawab tuh Bapak Sekjen, izin. Sudah yakin menang apa sudah yakin Jalan. kalah? Karena Pak Prabowo perlu Jawa Timur juga loh. Ya, saya kira betul. Jawa Timur adalah sebuah provinsi sangat penting dalam setiap putaran pilihan presiden dan kami punya pengalaman beberapa kali pilpres, problemnya selalu di situ. Kami merasa bahwa sekian kali putaran pilpres, kami tahu titik di mana kelemahan kami dan kami tidak akan mengulangi kelemahan itu dan kami sudah akan lakukan upaya-upaya untuk menanggulangi apa persoalan yang sudah terjadi di masa yang lalu. Oke. Bang Ege ini kayaknya wakilnya ya bau-bau NU juga kalau begini statementnya ya. Kalau ditebak begitu loh ya. Nah, gimana? Maksudnya Bu Kofifa, wakilnya Prabowo. Itu PKB juga itu. Kan banyak ya. Bang Muzani banyak ya NU ya. Selain Bu Kofifa ada yang lain kan banyak. Ya karena kan Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah faham yang dalam survei kami 80% orang Jawa Timur itu merasa dirinya NU. Apa yang menyebabkan mereka merasa NU? Pertama karena lingkungan, kedua karena tradisi peribadatan, yang ketiga karena keturunan. 3 itu. Nah, mereka merasa bahwa menjadi NU karena keturunan, karena kelingkungan, karena ibadah. Itu kemudian kami tanya, mana lebih ditaati, pengurus NU atau kiai? Imbang. Mereka menimbang. Karena itu PKB tentu basisnya NU kami tidak bisa pungkiri, tapi itu bukan satu-satunya yang bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk mengambil simpati masa NU. Oke, ya luar biasa ya. Satu lagi, Pi. Satu mau berbicara nih ya. Jadi tengah-tengah nih kebiasaan nonton gitu, ngelihat kejadian di koalisi-koalisi yang lain. Tanggapan Mas Hasto apa Mas? Kalau di PDIP sendiri melihat 1-2 hari terakhir. Sebelum PDIP, Bung Muzani perlu menjawab. Kalau dari jawabannya Bung Muzani, kayaknya wakil presidennya Prabowo dari NU kayak. Iya, aman sekali. Atau yang dipaksakan jadi NU. Iya, salah satu nama yang dipertimbangkan adalah dari kawan-kawan NU. Itu Kopipa, Yeni Wahid, atau yang mana? Ya di antara nama itulah Bang. Di antara 2 loh. Enggak, ini kalau mau disambung dengan apa gairah sepak bola, ini NU asli apa naturalisasi? Wah. Naturalisasi bisa masuk. Yang jawab Ya ini. pokoknya NU lah, gitu kira-kira ya. Mau naturalisasi, mau asli, pokoknya NU gitu ya Iya. Bang ya. Oke, ini emang NU diperbutkan. Next episode kita undang NU nanti orang di sini. Baiklah. Nah sekarang balik lagi nih yang senyumnya paling sumringah malam hari ini. Melihat, ya bisa aja kan kandidat rivalnya berkurang begitu kan. Atau kandidat rivalnya nggak solid-solid amat jadinya sekarang. Mas Hasto, menanggapi kondisi terbaru sekarang ini gimana PDIP? Ya kami tadi banyak diam karena menyerap aspirasi. Menyerap aspirasi dan menyerap... Ikut merasakan Oke. apa yang terjadi, dinamika politik yang terjadi. Dan dari Bang Sekjen, tadi udah dikatakan, dari Bang Ahmad Muzani, bagaimana juga kita lihat dari sosial medianya, ada yang merasa kehilangan teman lama, ada juga yang curhat kemudian merasa dikhianatin, itu didengarkan semua oleh PDI Perjuangan. Dan bersama Bu Mega, Pak Ganjar Pranowo, setelah kita mendengarkan, kitalah yang menjadi pemersatu di antara mereka-mereka yang sudah berani. Tunggu. Ini saya tertarik. Berarti Ini, menikmati Mas dong Hasto. Hasto ya Mas? Bukan Bentar. menikmati, kita pemersatu. Karena tadi Bang Karni Alias kan sudah mengatakan bagaimana beliau menyampaikan falsafah persatuan. Historis dari aspek persatuan. Maka kalau ditanya
mastermind-nya itu siapa? Ya Bang Karni ini ikut menjadi mastermind terhadap acara yang sangat hebat ini. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Karni. Jadi sejak awal saya renungkan sejarah persatuan bangsa di tengah berbagai perbedaan, filosofi persatuan yang disampaikan oleh Bang Karni. Maka itulah yang kami jalankan sekarang. Menjadi pemersatu di antara berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, agar apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan loncatan kemajuan betul-betul bisa kita jalankan, sehingga pemilu kali ini nuansanya akan berbeda. Pemilu kali ini akan menjadi suatu pertarungan gagasan, pertarungan narasi tentang masa depan. Bagaimana loncatan kemajuan Indonesia Raya dengan bonus demografi bisa kita angkat. Bagaimana kita menampilkan tradisi demokrasi ala Indonesia, persis PKS pun sudah wayangan, luar biasa. Itu demokrasi ala Indonesia, tepuk tangan buat PKS. Jadi kami rangkul bersama-sama di dalam politik yang sangat dinamis. Apakah ujungnya 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon, kita tentukan melalui dialog bersama. Politik tanpa dialog itu akan sia-sia. Maka dalam perspektif yang ideal tentu saja 2 pasangan calon akan sangat baik, mengingat kita belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Sangat baik untuk siapa, 3 pasangan calon, 4 pasangan calon, kami juga siap, yang penting rakyatlah yang menentukan. Jadi 2 pasangan calon itu tandai dengan PKS yang sudah menampilkan wayangnya itu. Wayangan dari PKS, lakonnya tentang parikesit. Wah, itu kan suatu filosofi yang sangat luar biasa. Ada karpet merah untuk PKS gitu maksudnya? Ya, kita membangun persahabatan bersama. Bangsa ini dibangun melalui kerjasama dan PKS gotong itu royong dapat kita. karpet merah di mana-mana. Cuman masalahnya mau atau tidak. Yang maunya PKS-nya mau atau enggak gitu. Iya, tinggal kita pilih-pilih. Karena memang berbangsa untuk bersatu itu perlu saling mengenal. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah persatuan Indonesia. Artinya ini masih ada kemungkinan berubah nih di koalisi perubahan. Enggak. Kalau PKS itu kalau udah punya komitmen, selesai, sudah. Oke, Sampai bisa dipegang nih omongannya ya. Kecuali dihianati. Waduh. Kalau kita dihianati, baru kita Tapi bermasalah. saya menangkap dari, sorry Mas Ustadz, dari senyumnya Mas Hasto ini, tetap walaupun 4 pasangan oke, tapi aku garis bawahi, Lebih baik, idealnya ideal 2. Itu kan lebih baik. Makanya tadi saya mau ngejar itu juga. Makanya berarti yang nanti adanya cuman Mas Prabowo sama Pak Ganjar, kemungkinan ya. Sehingga betul nggak PKB ke Nasdem ini membawakan misi dari mastermind ini untuk mengacak-acak? Sangat Waduh, ini lebih agak-agak. Mungkin nggak? Aduh, kami nggak punya ilmu untuk karena yakin banget ini akan ada Enggak, 2. sebentar, coba definisikan mengacang-acang itu gimana? Apakah nanti tiba-tiba Kalau aku PKB-nya mundur? mengirimkan seseorang ke koalisi Arif sama Anggi, ada 2 kemungkinannya, untuk memperkuat kalian Atau menghancurkan atau untuk dari dalam? ngaco. Waduh, kayak kuda Trojan gitu ya. Karena di dalam falsafah Jawa itu, chaos itu ada 3 tahap. Pertama, kolotido, itu kegilaan individual. Masuklah kolosubo, kegilaan kolektif. Disitulah ada energi internal untuk mengacak-acak. Mungkin siapa tahu sejak tadi malam itu sudah kita masuk zaman kolosubo. Sudah keedanan kolektif. Nah, makanya aku nanya, betul, aku berharap enggak sih ya, karena aku juga kenal Caimin, kayaknya enggak. Tapi siapa tahu Caimin membawa misi, disuruh membawa misi ngacak-acak. Mungkin enggak? Soalnya kok yakin banget idealnya 2 gitu. Nyambung, jangan-jangan gitu Mas. Secara nggak langsung sih kayaknya ini ada di sini gitu. Bang Sujiwatejo ini kan lihat secara empiris. Ramalan. Deklarasi yang sudah dilakukan di museum saja bisa berubah, apalagi kalau besok di Surabaya, kira-kira kan seperti itu. Sehingga ini sebenarnya bukan pada mastermind, ini harapan dari dalang yang sebenarnya. Bahwa dalang yang sebenarnya yang namanya Sujiwatejo itu memang mengharapkan kira-kira 2 pasangan calon agar menghemat 14 triliun biaya pemilunya, agar tidak ada ketegangan politik, agar rakyat tetap berbahagia, pemerintahan ke depan dibentuk pemerintahan gotong royong. Itu harapan mastermind yang sebenarnya yang namanya Sujiwatejo, saudara-saudara sekalian. Memungkinkan nggak sih? Ini agak serius nih tuduhannya Pak Dalang malam hari ini. Walaupun Ya, kita nggak tahu mastermind-nya siapa ya. Iya, sebetulnya kita semua sudah menduga-duga mastermind-nya siapa. Cuma kita kan nggak berani ngomong, ya kan? Betul ya? Bang Effendi, saya belum menduga. Kalau Bang Effendi menduga Nggak siapa? nggak berani ya. Nggak apa-apa, nggak berani kan nggak apa-apa. Ya kan, nggak harus berani. Tapi yang dimaksud oleh Mbah tadi adalah
itu kan ada tokoh yang berjalan bersama dengan Gerindra, lirik-lirikan dengan PDI Perjuangan, akhirnya mengikat janji dengan Nasdem dan PKS, gitu ya. Apakah nanti ada kemungkinan pada saat pernikahannya, baru mengikat janji loh ini, pada saat pernikahannya pada waktu mendaftar, yaitu 19 Oktober, itu dengan yang lain, mungkin nggak itu? Itu kan sebetulnya. Kalau itu terjadi, peluang itu bisa jadi 2 gitu. Tapi kalau yang tadi Pak Sekjen PDI Perjuangan, betul juga itu, kalau bikin deklarasi jangan di museum kali ya. Karena kalau museum berarti masa lalu. Iya kan? Jadi nggak move on ya. Idealnya di mana yang nggak terganggu kalau Nggak gitu? tahu, kita tunggu besok di Surabaya mau di mana itu. Oke. Apapun, jangankan besok di Surabaya. Wong di museum saja fakta itu perjanjiannya bisa pecah. Berarti kan besok bisa, kalaupun cawapres-cawapresnya bisa pecah, artinya tetap ada 2 nanti pemilu ini gitu loh. Atau kalau mau lebih tajam sedikit, kan ada 2 nanti kata Mbak Harapan senyumnya Mas Hasto. Iya. Idealnya lihat tadi, idealnya 2. Ya idealnya. Akan lebih baik dengan 2 karena anggarannya lebih hemat tadi katanya. Untuk masyarakat juga nggak. Oke, kalau begitu eksplorasi lebih dalam karena ini Mbak Sujiwo Tejo dan senyum Mas Hasto. Tapi kalau 2, kan dua-duanya mengatakan tegak lurus pada Pak Jokowi. Bingung kan mahasiswa ya? Di antara 2 sama-sama tegak lurus dengan Pak Jokowi. Kalau PDI Perjuangan tegak lurus pada Pak Jokowinya seperti apa? Nah itu yang menarik kan. Oke. Kalau ada 2 kan? Nanti dijawab Mas Hasto ya. Iya kan, betul nggak? Kan ada 2 tuh. Usai jeda kami kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di menuju pemilu 2024. Tadi terputus tuh di Sekjen PDI Perjuangan. Pertanyaannya, kalau PDIP ini tegak lurusnya ke siapa belum dijawab? Ke Jokowi juga atau ke siapa? Jikalau 2, ya kan? Ya tegak lurus ke rakyat, bukankah rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi? Itu bukan klise. Oke. Mas Hasto. Pak Ganjar mengatakan tuanku adalah rakyat. Maka kami bangun suatu komitmen bahwa sejak Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi dan the next Pak Ganjar Pranowo itu satu nafas kepemimpinan, semua tegak lurus pada rakyat. Itu PDI Perjuangan, nggak berubah-ubah. Oh jadi nggak tegak lurus Pak Jokowi ya, dan nggak juga tegak lurus ke Ibu? Enggak. Semua diambil, spirit Bung Karno yang buka gerbang kemerdekaan, kemudian Bu Mega gerbang demokrasi, Pak Jokowi gerbang kemajuan, maka Pak Ganjar mempercepat kemajuan. Itu nggak akan mungkin tanpa dukungan dari rakyat, tanpa dukungan dari para pemuda Indonesia, termasuk para mahasiswa yang datang di sini. Maka masalah mau 2 pasang calon atau 3 pasang calon, yaitu kehendak dari rakyat yang seharusnya dibaca dengan baik oleh para ketua umum. Tadi Mas Sujiwo Tejo, kalau saya boleh untuk menyampaikan analisisnya, apakah kira-kira sebaiknya 2 atau 3? Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bang Musani, kita ini juga punya sejarah yang panjang dengan Gerindra. Tiba-tiba ada WA masuk. Mengapa kemarin pada saat deklarasi di museum bertambah 2 kemudian pergi 1? Jangan-jangan memang aspek kesejarahnya itu nggak diajak. Jangan-jangan memang sudah dikodratkan oleh sejarah atas tuntutan rakyat. Ada kemungkinan juga misalnya PDI Perjuangan bersama dengan Gerindra. Apakah suatu yang mustahil? Bukan. Bersama PKS sudah wayangan. Waduh, apakah ini kode keras? Wah, itu Bang Musani. Kode lembut. Kode lembut. Ini menanggapi nih, ini kayaknya udah ada ajakan-ajakan mesra secara lembut. Bang Musani, mungkin nggak tuh? Iya, memang tadi saya menarik apa yang disampaikan oleh Bang Karni dan Mas Hasto. Saya kira sebenarnya kan kodrat bangsa kita ini kan bersatu. Kehendak bersatu itu begitu kuat. Karena itu kerukunan, kebersamaan, kegotong royongan itu menjadi sesuatu yang selalu didenyutkan oleh setiap orang tua kita, oleh setiap pemimpin kita. Kalau kita lihat dalam sejarah, energi yang diperlukan atau energi yang dikeluarkan untuk menjaga persatuan, kebersamaan itu luar biasa. Itu karena kesadaran kita bahwa kita ini berbeda itu ada, sehingga ketika kita berbeda itu ada perasaan ingin bersatu dengan yang lain-lain. Maka dalam setiap episode kepemimpinan berbangsa, bahkan kepemimpinan berpolitik, presiden sekalipun,
energi yang diperlukan untuk menjaga persatuan itu besar sekali. Tadi Bang Karim menyebutkan bagaimana tahun 2028 ketika Sumpah Pemuda. Terus kemudian tahun 45, kemudian tahun 59 ketika dekret presiden, ketika tahun 65 ketika terjadi G30 SPKI, ketika tahun 98 terjadi proses Orde Baru, menurunkan Orde Baru. Semua ujungnya adalah semua kita hanya menyelamatkan bangsa. Dan sekarang ini meskipun di antara kami calon presidennya berbeda-berbeda, tapi kehendak untuk bersatu itu bukan main besarnya. Yang berkali-kali diingatkan oleh Pak Prabowo adalah kemampuan bangsa kami, bangsa kita tidak menjadi arti apa-apa kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak rukun, kalau kita tidak bersama. Karena itu sebenarnya proses demokrasi, pesta demokrasi yang akan berlangsung 14 Februari yang akan datang itu adalah sebuah sarana, alat saja. Nanti Pak Prabowo jadi presiden pasti akan bersama-sama dan sebaliknya. Karena itu ini yang harus menjadi tradisi dan kebanggaan kita. Inilah demokrasi ala Indonesia. Kita memang berbeda pilihan, tapi siapapun kita menang, kita akan ngajak yang lain. Ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ingin mengulangi pengalamannya. Kalau Pak Prabowo jadi presiden mungkin aja nanti Mas Ganjar jadi menterinya gitu ya. Bisa jadi. Sesuatu yang terbuka itu. Oke. Jadi ini karena temanya menuju persatuan, ya kita bersatu beneran ini Bang Karni. Oke, tapi sebentar. Ini kalau karena ngomongnya persatuan terus, saya mau kasih pantun persatuan boleh? Boleh, gimana Habib, boleh? Oke, membakar ikan memakai lidi. Cakep. Cakepnya kenceng dikit. Awas, asapnya bikin kelilipan. Cakep. Beda pilihan capres boleh terjadi. Cakep. Namun persatuan tetap di depan. Sebentar. Saya masih penasaran, Bu Ege, sebentar. Tadi kalau dua pasang ini tosnya kenceng banget di bagian sini. Tapi begitu dua pasang situ agak gimana gitu. Happy nggak sih PKS kalau misalnya dua pasang? Kita dua pasang itu udah ada Kalau ini pengalaman. biar saya yang melihat senyumnya. Dua Tadi pasang itu kita udah ada pengalaman. Polarisasi ini tuh sangat menyakitkan. Oh, ini gitu. bisa kita atasi. Nanti dulu sabar dulu. Ya. Jadi kita harus menghargai segala sesuatu tuh kalau ganjil lebih bagus. Oh gitu. Iya, Enggak, sebentar. Kekhawatirannya lebih karena kepolarisasi kalau dua pasang atau lebih karena kalau dua pasang PKS bingung nih mau merapatnya kemana, ke sini atau ke sini gitu. Kalau soal merapat kita nggak pernah bingung. Woi. Kita biasa kemana saja. Wayang aja udah dimunculin kan Ya, gitu. artinya kita ini partai yang siap hidup di Indonesia dan bersatu ke siapapun. Oke. Cuman permasalahannya adalah pengalaman kita soal berdua itu atau dua pilihan, kita belum kayak Amerika, belum bisa. Ya, jadi layak untuk 3. Jadi 3 itu ada tahap kedua. Kalau ada tahap kedua, peluang-peluang untuk yang siapa-siapa menang tuh banyak mungkin. Kosnya mahal tapi katanya kalau Kos sudah tahap. biasa. Kalau mau nggak kos mau mahal, nggak mahal ya jangan pemilu. Oke, Bung Ege. Jadi memang ada kekhawatiran jangan sampai 2 lah agar tidak terjadi terulang polarisasi. sebetulnya yang tidak kita duga tadi sampai kita harus membuat tarian baru itu kalau jadinya satu gitu. Kan tadi pakai tos itu kan? Itu yang paling bahaya, lawannya kotak kosong, ya kan? Cuma kan ini persoalannya antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo misalnya untuk mewujudkan tarian yang baru tadi. Ya kan harus diciptakan tarian baru. Kenapa 2 itu bukan Anies masuk juga? Ini iya. Anies Ganjar atau Anies Prabowo gitu. Ini saya mau menuju ke sana tapi Datuk sudah langsung. Karena kalau Prabowo dan salah satu wakil NU, ya kan? Ada kemungkinan juga Ganjar Anies atau Anies Ganjar, Ganjar Anies gitu ya, atau Anies Ganjar gitu kan. Jadi tariannya tetap mengarah ke 2. Bagaimana Anies Prabowo? Anies Prabowo, Ganjarnya? Anies Prabowo, Ganjar dan Yang lainnya. dan salah satu yang lainnya. Tapi ketika kita membicarakan itu, dari tadi saya memperhatikan senyumnya Habib. Habib. Kenapa senyumnya? Jadi 2 saja itu agak mengancam Habib. Apalagi 1, kurang lebih begitulah ya. Jadi kalau dibalas pakai pantun tadi, membakar ikan memakai lidi, hati-hati. Oh cakep. Hati-hati, jangan sampai kelilipan. Memilih pasangan harus hati-hati, jangan sampai PKS ditinggalkan. Itu dong. Aduh,
Saya pikir Ini enggak. Saya kasih kesempatan buat Habib sekarang menjelaskan. saya senang kalau saya punya pendukung seperti Ghazali. Iya. Jadi Ya. ini satu Jadi atau dua? memang jangan ditinggalkan, mari kita bersama. Sebab kalau ditinggalkan tuh nggak menarik. Nggak menarik, lebih baik kita bersama supaya potensi bangsa itu bermain semua. Enggak, pertanyaan saya, ada kekhawatiran nggak ditinggalkan kalau jadi satu? Selama belum sampai pendaftaran KPU kita nggak khawatir. Wih, sesudah daftar khawatir ya? Kecuali waktu daftar, tak kita nggak kebagian apa itu. Tapi begini, pendekatan politik ini masih panjang, ya, masih panjang. Artinya masih banyak waktu. Jadi kita menurut saya nggak perlu terlalu meledak-ledak, nggak perlu emosional. Siapa yang emosional? Saya tidak bisa menyebut. Yang di Bahkan kanan tadi, yang di kanan. Yang di kanan. Saya tidak bisa menyebutkan, Anda lebih tahu semua, ya. Jadi begini, maksud saya, segala sesuatu masih berjalan, lobby-lobby, pertemuan-pertemuan masih bergerak. Cuman memang waktu yang tinggal 40 berapa hari? 9. 49 untuk mulai pendaftaran. Anggaplah 49 hari. Ini panjang. Tinggal 1 malam aja besok bisa berubah, bagaimana ceritanya? Iya, jadi nggak bisa. Cuman gara-gara udah siap ganti baju aja masih bisa berubah. Sebentar. Artinya oke. apa? Sebelum pendaftaran, masih banyak kejadian. Artinya juga PKS juga bisa berubah. Iya. Gini. Kalau pilihan presidennya kalau dari segi perjalanan kita harus menjaga emosional pemilihan kita. Pemilih kita. Ya, situasi apapun yang namanya perkembangan kita bisa beradaptasi. Dan kita bisa di majelis syurokan, bisa dimusyawarahkan. Tidak ada yang kata mati dalam berpolitik. Sehingga jangan sampai kita kelihatan seakan-akan limbung dengan situasi yang belum pasti. Waktu masih panjang. Bingung nanti kita mau kemana setelah apa yang terjadi. Jadi kalau sekarang Habib mau mengatakan still loving you Anies gitu ya. Oke, saya jawab dengan pantun aja biar enak ya. Janda kampung jadi buah bibir. Cakep. Aduh, kenapa? Terlalu menor memakai gincu. Cakep. Koalisi Pilpres masih sangat cair. Cakep. Sampai pendaftaran di kantor KPU. Weh. Sebentar ini udah Jadi bawa- artinya apa? Yang ingin saya katakan, situasi 49 hari ini masih panjang. Kita nggak tahu terjadi lagi setelah museum apa lagi yang terjadi. Bisa jadi di sekolahan, apa di gedung-gedung tertentu, kita nggak tahu. Besok di Apa hotel kota katanya, kan? lain, kita juga nggak tahu. Oke. Jadi ini tetap masih bisa berkembang sampai tadi itu kalau melengkung belum selesai, Janur kuning belum Janur. melengkung, Ah, iya. siap-siap ditikung gitu ya. janur oranye lah ya. Oke, sebentar. Biar Ini enak. menarik nih. Saya mau ke teman-teman mahasiswa dulu deh. Tadi Mas Ya, Hasto boleh, kan boleh. singgung anak-anak mahasiswa nih buat adik-adik katanya. Saya mau kesini nih yang udah di sini. Setuju nggak kalau memang seperti yang dibilang tadi ketakutan Pak SBY, 2 pasang capres aja kita mengulang lagi yang terjadi di periode-periode sebelumnya. Gimana? Baik, terima kasih. Saya Sukma Wijaya Sibuan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini menanggapi apakah 2 calon presiden itu apakah setuju? Kalau kita melihat eksistensi yang hari ini yang telah muncul dengan adanya dinamika politik hari ini, saya juga masih merasakan ini belum fix untuk 2. Saya melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk menjelang nanti pendaftaran. Tapi saya di sini ingin juga bertanya, Pak. Boleh. Bagaimana apa yang alternatif yang ingin kita hadirkan untuk menghilangkan polarisasi ini sehingga masyarakat nanti tidak terjadinya ada yang perpecah belahan. Apakah nanti 2 idealnya seperti apa? Apakah 2 atau 3 yang akan kita jadikan untuk pemilihan umum nanti? Untuk di tahun 2024 nanti. Mungkin Oke. seperti itu, Kak. Mau disampaikan ke sini pertanyaannya? Boleh, Oke, boleh ditanggapi Bapak-bapak. Apa yang akan dilakukan untuk menghindari polarisasi kalau seandainya memang 2 nanti yang maju? Boleh Ya, Bang Muzani dulu. Iya, Nah, saya kira polarisasi seringkali terjadi karena keterdesakan. Keterdesakan karena material, keterdesakan karena ancaman kekalahan. Maka kemudian yang paling gampang adalah merambet isu yang paling mudah. Dan itu yang menjadi ancaman. Maka menurut kami kesadaran bahwa itu menjadi bahaya bagi persatuan itu adalah sesuatu yang paling built-in di dalam dirinya. Bahwa itu jangan sekali-kali disentuh karena itu bisa mengancam persatuan. Menurut saya di situ masalahnya. Karena ancaman bagi keterdesakan selalu terjadi dalam diri kita. Dan kita bisa merambet apa saja untuk mengamankan diri kita.
Oke, Mas Hasto Iya. gimana Mas Hasto? Kalau saya Oh, polarisasi itu sering terjadi di elit. Karena banyak yang tidak siap untuk menampilkan bahwa pemilu itu menampilkan suatu gagasan-gagasan terbaik bagi masa depan. Karena tidak siap menampilkan kinerja, menampilkan rekam jejak, menampilkan kemudian prestasi kepemimpinannya, maka kemudian muncullah suatu gagasan-gagasan yang cenderung membelah basis pemilih yaitu rakyat. Nah karena itulah, karena tadi Ustadz sudah membacakan pantun, ya saya juga izin bacakan pantun karena ini penting untuk mencegah polarisasi. cair, Penting biar sekali cair. untuk mencegah polarisasi. Iya. Beli baju di pasar baru. Cakep. Bajunya putih bergaris-garis hitam. Cakep. Di TV One ini kita bertemu, Indonesia bersatu bikin kita tentram. Oke. Ya. Habib gimana Ya. agar tidak Syaratnya terjadi Indonesia polarisasi? bersatu agar tidak ada Pertanyaan polarisasi. Pertanyaan ini menarik ya. Artinya kita udah punya pengalaman soal dua paslon. Ya. Tapi PKS tidak berharap karena polarisasi itu keras sekali. Dan ini tidak gampang menyelesaikan. Ini masih cerita panjang. Meskipun kemarin. bayangan masih merasa ada Jadi polarisasi. PKS ini relatif menengah, siap menerima kemana saja. Sungguh pun itu dia dikatakan rahmatan lil alamin. Jadi kita siap masuk ke wilayahnya, mau yang Nasrani kek, mau wayang kek, asal jangan hal-hal yang bikin rusak moral. Itu yang penting. Jadi buat kami ini adalah kita tetap berharap lebih dari dua paslon. Dan kita komitmen untuk calon presiden yang sudah kita pilih. Oleh karena itu saya pikir pantunnya beliau ini tadi perlu saya sambut lagi. Ya. Biarkan saja tema ini menjadi cair. Karena jangan terlalu tegang-tegang. Tegang ini membuat situasi susah. Balik kanannya balik ke untuk baik. Saya kalau bilang di keluarga ribut, jangan main patah harang. Jangan. Peluk cium saja baik-baik, nanti juga santai lagi. Ya. Artinya situasi seperti ini harus dihadapi dengan tenang dan tidak boleh dengan situasi, mohon maaf bukan menggurui, tidak terlalu emosional. Akan terjadi yang bisa lebih baik lagi. Berlayar jauh gunakan penisi. Pinisi. Ombak besar dapat diatasi. Pangan capres jangan dua koalisi. Karena rentan lahirkan polarisasi. Oke. Mudah-mudahan sih terjawab Dan ya. Mudah-mudahan sih terjawab ya pertanyaan mahasiswa tadi. Bagaimana cara partai politik ini begitu loh menghindari lepas dari yang namanya polarisasi. Mudah-mudahan sih terjawab Ya. tadi ya. Ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi memang itu tadi. Anda masih merasakan nggak polarisasi di bawah? Ada kampret, ada bagong, ada apa lagi itu ya macam-macam. Udahlah lupakan hak kalimat-kalimat seperti itu. Mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan. Kita ciptakan kampanye gagasan. Bagaimana gagasan 2024 ke depan ini lebih baik Indonesia dengan teknologi, dengan apa segala macam lah perkembangan. Baik. Saya agak yakin ya, setelah diberikan jawaban oleh Habib, saya jadi agak yakin. Cuma antara kita berdua aja nih ya. Ya. Nggak ada yang tahu lah, Habib ya, antara kita berdua aja. Dan 270 pemirsa. 270 juta Antara kita pemirsa. berdua aja. Ada perasaan khawatir gak bahwa suatu saat itu ada peluang ditinggalkan? Nggak, antara kita berdua aja nih, nggak ada yang tahu nih. Memang cara bertanya seorang panelis begini gayanya. Antara kita berdua aja. Kekhawatiran setiap orang mesti ada. Oh, ada. Tidak boleh angku dan sombong. Oke. Tetapi kita rancang, kita datang. Kita ini kalau mau ke sebelah kiri, sebelah kanan ini banyak sekali yang mau menerima. Ya. Tapi kan maksudnya presidennya belum tentu diterima oleh mereka semua. Itu problemnya. Nah, sehingga kita tetap berusaha. Last minute terjadi apapun yang terjadi. Orang Indonesia tuh pemaaf. Cepat berubahnya. Biar sudah hancur kayak gimana pun, lupa. Kalau saya sebutkan nama-namanya kita lupa masih ACB dengan kasus. Hilang sudah. Oke. Oke. Oke, Jadi baik. adalah sedikit-sedikit gitu ya. Antara kita aja nih, ada Ada rasa sedikit-sedikit. Saya nggak Kekhawatiran mengerti nih gitu. apa ini maksud Dosari khawatir. Apa memang saya akan ditinggalkan? Dia cuma perasaan Coba aja. Enggak, Ranti. perasaan Anda terlalu menyakiti perasaan saya. Enggak. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau melihat jawabannya, Tapi enggak, saya kalau tertarik. melihat jawabannya saya makin sayang yakin. sekali sama Gozali. Iya betul. Ya, ikan hiu, ikan tomat. Maaf, ikan hiu makan tomat. I love you so much. Menuju pemilu akan kami lanjutkan pemirsa. Saya sudah saat lagi tetaplah bersama kami.
Oke, kita kembali lagi, Vi. Masih di menuju pemilu 2024. Nah, ini di segmen ini kita coba ajak main. Kalau tadi kan semangat awalnya kan kita kan pengen santai, betul ya, Pak Sekjen ya? Santai dan berkebudayaan. Santai dan berkebudayaan. Oke. Untuk santainya ada games lebih enak nih, lebih Lebih menarik nih ceria, kalau biar misalnya ada malam hari games. ini lebih Ada ceria. games. Ada Ada game. games, ada gamesnya. Ini di belakang di layar ada 3 box kita keluarkan yuk. Coba Ada dilihat box, ya. Mana ada boxnya? A, Coba boxnya, iya. ada B, Nah, ini ada beda C. dari permainan biasanya nih. Kalau Tuh. biasanya narasumber disuruh milih, enggak. Kita enggak. Enggak. Kita Ini kasih kesempatan penanggap yang milih ya. penanggap yang akan menentukan box ini. Oke. Pak Karni. Ilyas. Silakan Pak, mungkin dipilih. Dipilihkan Pak salah satu box ini untuk ketiga sekjen kita malam hari ini. Untuk dijawab. Untuk direspon. Ya, karena poros kiri porak-poranda, poros kanan juga porak-poranda. Saya pilih yang tengah. masih Yang di sama. tengah sejahtera nih kayaknya nih. Box B ya. Oke, box B, Kita kita lihat buka. nih apa isinya box B. Waduh, Oh, wajah-wajah bakal calon. Ini yang bikin porak-poranda kayaknya ini. Wajah-wajah yang bikin porak-poranda. Apa yang mau ditanyakan? Betul. Ini saya mau ke Bang Muzani deh kalau gitu pertanyaannya ini. Ini tadi kalau kita lihat lagi tadi di wajah itu ada pilihannya pilihan beberapa ya. Ada yang paling muda juga. Kalau ada yang notice mungkin ada yang paling muda. Yang paling muda ini lagi rame nih Vi sekarang. Tuh. Dibahas di MK juga. Batas usia cawapres batas bawah. Batas bawah. 40 tahun. Ini digadang-gadang ini berkaitan dengan hajat hidup partainya Bang Muzani. Terkait dengan cawapresnya. Mungkin pernah mendengar narasi cawapres muda katanya dipasangkan dengan Gibran, Mas Gibran, Prabowo Gibran itu rame tuh Bang Muzani. Saya cuma pengen nanya ke Bang Muzani, adakah arah angin ke sana? Sampai sekarang kan calon presiden dan wakil presiden adalah orang yang telah berumur 40 tahun. Jadi mereka yang berumur kurang dari 40 tahun tidak memungkinkan. Siapapun dia, kalau umurnya belum 40 tahun, belum memungkinkan untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Jika putusan MK nantinya mencabut batas usia bawah 40 Rubah tahun itu semua? merubah itu semua, ada kemungkinan? Sebagai kemungkinan mungkin saja, tetapi itu kan urusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan hakim konstitusi tidak bisa Betul. diintervensi. Ya. Ya kami posisinya wait and see saja. Kalau dirubah mau nggak tapi pertanyaannya itu? Itu akan banyak bergantung kepada faktor-faktor lain. Faktor yang sebelahnya maksudnya? Enggak, itu saya kira itu lebih banyak faktor bagaimana partai koalisi, bagaimana keberlanjutan dan keberlanjutan pembangunan dan seterusnya itu sangat penting. Oke. Saya mau ke Pak Presiden Jan Cukkers dulu. Ini kan rame nih, Mbah Tejo, mengenai batas bawah. Kemudian ada lagi polemiknya yang mutus di MK ini juga berkaitan nih, ada konflik of interest juga karena yang mutus bisa berdampak ke ponakannya dan lain-lain begitu. Apa? Bagaimana Anda melihat ini, Mas Tejo? Kemungkinan bahwa ya bisa jadi batas bawah itu dicabut akhirnya. MK tiba-tiba bisa mutusin itu gitu. Kalau feelingku ya pasti, tapi ini feeling seorang dalang bisa saja meleset gitu loh. Jadi Kalau kan dalang tuh biasanya benar karena dia yang create ya, biasanya. sebuah keputusan yang diambil karena ada desakan tertentu, walaupun tidak berhubungan, itu nanti dihubung-hubungkan. Jadi nanti misalkan dipermudah batas usia calon cawapres, pasti nanti orang menghubung-hubungkan dengan Gibran. Mungkin kalau kita percaya kepada itu, pasti Pak Prabowo ngitung, kalau aku dipasangkan dengan ini, image orang nggak bagus. Kelihatannya akan begitu. Pasti Pak Prabowo ngitung begitu. Begitu, Bang Muzani, Pak Prabowo pernah berpikiran gitu, image-nya nggak bagus kalau dipasangkan sama Gibran. Walaupun sebetulnya keputusan MK misalkan nggak ada hubungannya, Ya, tapi betul. karena dekat, pasti dihubung-hubungkan. Ini dalang ini ngerti banget di pikirannya Pak Prabowo, bener nggak? Kita tanya orang yang paling dekat sama Pak Prabowo lah. Karena Pak Prabowo itu penggemar wayang. Oke, bener Bang? Ya, feeling dan keputusan seorang pemimpin kadang-kadang didasarkan pada sebuah intuisi. Karena itu pertimbangan rasional seringkali dikesampingkan karena intuisi kadang-kadang lebih dominan. Dan itu yang terjadi di banyak pemimpin dunia, bahkan pemimpin Republik Indonesia seringkali mengambil keputusan karena intuisi. Yang soal ini saya belum dapat intuisinya kayak apa Pak Prabowo. Oke, kalau gitu saya tanya dalam konteks wayang sekalian. Gitu loh.
semua termasuk Ustadz bertiga mengedepankan persatuan-persatuan, bahkan dalam tanda kutip memberhalakan persatuan. Pertanyaannya ke saya sekarang, ini bagaimana dengan cerita yang sangat dikenal di wayang, Baratayuda? Itu Karno bertanding dengan adik kandungnya sendiri Arjuna di Pandawa. Yang saya mau ceritakan Pak Ustadz, H-1 sebelum hari ke-14 Baratayuda. Baratayuda itu 18 hari. Ibunya itu datang ke Sungai Gangga di depan Karna. Adipati Karna yang sudah pakai zirah perang. Nger, anakku Karno. Kamu bukan orang Kurawa, kamu anak kandungku. Bergabunglah dengan Pandawa. Jawaban Karno, saya menghargai persatuan, Bu. Tapi saya ketika lahir sudah dibuang dan dirawat oleh Kurawa. Ideologinya sudah Kurawa. Dengan segala hormat ibu, ini sampai beberapa sinden ada yang pingsan dengar ini. Terutama kalau Pak Mantep yang bawain. Melas banget Mas Hasto. Sampai Kunti itu nangis. Kunti pernah meninggalkan, meluk terus minta izin Bu dengan segala hormat kepada ibu. Baratayuda akan tetap saya lanjutkan. Besok saya akan berhadapan dengan adikku. Dia tidak memihak persatuan. Bagaimana ini? Saya mendengar kalian persatuan ini dia memilih nggak bersatu loh. Tapi ada cerita yang belum selesai. Gimana? Karena di situ dikatakan yang ragu bukan hanya Kunti yang menyayangkan anak-anaknya untuk bertarung, tetapi Arjuna. Maka Arjuna kemudian bertanya pada Krishna. Dan kemudian dikatakan oleh Krishna sebagaimana ditulis dalam kitab Bhagavad Gita, Karmane ni vadikaratse mapalasu kadiacana. Yang artinya laksanakan kewajibanmu tanpa menghitung-hitung akibatnya. Karena menjalankan tugasnya sebagai seorang satria yang setia pada siapa yang merawatnya, Arjuna membela kebenaran melawan angkara murka. Itu yang terjadi. Iya, saya kira persatuan itu sesuatu yang paling mudah diucapkan, tapi sesungguhnya paling sulit untuk dilaksanakan. Terutama ketika menyangkut diri sendiri atau ketika orang-orang di sekitar kita. Apa sih masalahnya? Persatuan itu problem paling serius itu persoalan gengsi dan harga diri. Kadang-kadang persatuan itu terhambat oleh perasaan gengsi dan harga diri. Harga diri yang terlalu tinggi atau gengsi yang terlalu tinggi itu menyebabkan potensi untuk bersatu itu seringkali terhambat. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam politik, seringkali itu. Sehingga gengsi, harga diri itu seringkali menjadi penyebab ada perpecahan. Kan berbagai macam peristiwa peperangan ataupun pemberontakan di daerah. Karena ini, tokoh-tokoh di daerah ada harga diri yang terlalu tinggi, ada gengsi yang tidak disampaikan. Akhirnya kemudian menjadi korban adalah rakyat semuanya. Karena itu saya kira para pemimpin harus mencontoh bagaimana harga diri itu bisa dikendalikan oleh mereka. Tepuk tangan dong, ya kan? Pak Sekjen, nyambung dikit ya, karena tadi ini sesuatu yang mudah diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Nah sekarang saya nanya yang gampang dilaksanakan. Itu kira-kira yang masang spanduk Prabowo Gibran siapa ya Pak Sekjen? Ini kan agak lebih gampang dilaksanakan kan? Pak Sekjen tahu nggak? Nggak apa-apa kalau nggak tahu nggak apa-apa kan? Saya terus terang tidak tahu Bang. Nggak tahu ya? Saya tidak tahu. Bang Ege lagian nggak mungkin Sekjen ngurusin spanduk. Kalau Pak gitu Sekjen PDI Perjuangan tahu nggak kira-kira siapa yang masang? Nggak tahu juga ya? Tidak tahu. Kalau Pak Habib? Saya tahu. Siapa, Bib? Pastinya yang punya rencana. Ya, selesai. Saya kira mau jawab ini, saya tahu. Pasti yang tukang pasang itu adalah ya tukang pasang spanduk. Enggak. Yang punya rencana ya? Iya, ya jelas Pandawa sama Kurawa nggak bisa bersatu. Itu pasti. Wede, udah tahu wayang ini ya. Yang jelas sudah matinya menggatot kaca. Jawabannya, loh, sudah nanggap wayang kok. Jawabannya Adipati Karno, Ibu, kalau saya berkumpul dengan Pandawa, mungkin saya seperti perkutut yang sangkarnya emas, dikasih makan tiap Jumat dimandiin air bunga, tapi saya tidak bisa kekabrak terbang ke alam merdeka. Begitu.
Jadi kalau pandangan saya ya, jawaban tadi soal umur, ini saya pikir sah-sah saja. Namanya orang berkeinginan, tinggal rubah undang-undangnya, berhasil atau tidak. Karena undang-undang di pasal 169 huruf Q ini jelas harus dirubah dulu dari 40 ke 35. Kalau berhasil, ya berarti sukses. Kita lihat aja tinggal beberapa hari kok. RPH-nya udah tinggal selesai, hilalnya udah kelihatan. Tinggal permasalahannya, segala sesuatu yang dipaksakan tuh masyarakat tuh pahamnya kayak apa. Nah, itu tadi, ya, yang apa dikatakan oleh Wayang Dalang tadi. Jadi menurut Habib, kalau seandainya putusannya dicabut 40 tahun, itu kayaknya maksa banget tuh buat karpet merah untuk anak muda. Inilah menariknya di Indonesia ini. Banyak hal undang-undang yang cepat bisa dirubah. Merubah hakim pun juga bisa cepat. Hari ini kita sepakati bisa dirubah. Inilah Indonesia. Kadang-kadang kesepakatan hukum itu bisa rubah atas kesepakatan. Karena misalkan di parlemen jumlah yang bersama penguasa itu lebih dominan, maka kehendak itu banyak bisa dirubah. Ini yang berbahaya. Bagusnya dominasi parlemen itu tidak boleh terjadi. Biarkanlah saja kebenaran, keadilan kita tegakkan dalam masalah profesional hukum. Oke, diserahkan ke hukum. Ya. Tapi kalau menurut hukum yang berhak mengubah soal usia tadi itu parlemen justru, bukan Mahkamah Konstitusi. Ya. Lah, dalam hal ini bagaimana kita menyerahkan ke perasaan tadi bukan ke parlemen? Ya, kita tidak boleh bawa perasaan untuk mengelola bangsa dan negara, Bang Karni. Kan kita harus lihat hukum harus berdiri di dalam konstitusi, praktek-praktek di dalam demokrasi yang sudah terjadi. Sehingga yang kita lihat bukan hanya sekedar mau batas atas, batas tengah. Kemudian ini menjadi relatif. Setiap pihak bisa memformulasikan kepentingannya masing-masing, entah batas atas, batas bawah ataupun batas tengah. Tetapi yang penting pemilu tinggal 6 bulan lagi. Maka yang paling tepat bagi kita adalah setia pada aturan main, setia pada konstitusi. Mengingat open legal policy itu adalah kewenangan dari DPR RI dan Mahkamah Konstitusi. Kita percayakan pada sikap kenegarawanan pada para hakim. Tetapi yang penting di dalam 6 bulan menjelang pemilu, jangan rubah aturan-aturan yang menciptakan ketidakpastian baru. Ini harus kita bangun sebagai jalan sehat demokrasi. Artinya jangan diturunkan usia itu jadi 35 tahun. Jangan juga dibatasi di atasnya. Karena konstitusi hanya mengatakan mereka yang sehat dan jasmani dan rohani itulah selama diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik berhak untuk dicalonkan sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Jadi jangan rubah-rubah aturan menjelang 6 bulan sebelum pemilu karena akan menciptakan suatu kerancuan terhadap siapa yang punya kewenangan di dalam politik legislasi. Dan itu adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Ini harus kita berdiri kokoh di dalam sistem hukum kita. Khawatir diganggu-gugat ya soal tegak lurusnya tadi juga sepertinya. Nanti bisa berbeda-beda. Ada yang mengatakan 35 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun yang terbaik untuk menjadi seorang calon presiden ataupun calon wakil presiden karena gesitnya. Ada yang mengatakan 98 tahun karena sudah matang, ada yang mengatakan 72 tahun sudah terlalu tua. Ini akan menjadi suatu perdebatan yang tidak perlu. Maka ada yang bilang, kembali pada regulasi. Iya, ada yang bilang 70 tahun ketuaan nggak jadi Bang Muzani ntar calonnya maju kan, susah jadinya. Itu kan yang terjadi Iya. akhirnya. Akhirnya Mahkamah Konstitusi yang seharusnya betul-betul sakral di dalam menjaga kewibawaan sistem hukum kita berdasarkan konstitusi, muncul berbagai kepentingan-kepentingan politik atas perspektif yang berbeda terhadap usia berapa yang pantas bagi seorang calon presiden dan calon wakil presiden. Bagi PD Perjuangan, selama dia memiliki suatu rekam jejak yang baik, punya karakter moral yang baik, dedikasi yang baik bagi bangsa dan negara, dialah bisa menjadi pemimpin kita. Nampaknya ada yang belum selesai di internal beliau. Khawatir terusik tegak lurusnya tadi terusik kita gitu berbicara kan. tentang bagaimana disiplin di dalam menjaga Saya demokrasi setuju, saya kita setuju. atas dasar Enggak, hukum. jangan-jangan gini, Mip. Nanti khawatir dengan adanya putusan itu Justru saya membela Pak Prabowo Enggak. ketika ada yang mengatakan 72 Batas usia. tahun adalah usia Saya membela Enggak, kebenaran mungkin- hukum saja kalau saya sih intinya. Tadi kan
Bah sudah menggunakan wayang. Saya sempat bicara soal museum dan supaya agak sedikit ke belakang soal sejarah. Sepakat nggak ketiga Bapak Sekjen ini bahwa usia itu bukan masalah. Ini supaya menuju pemilu episode 1 ini dikenang oleh semua orang bahwa capres itu yang lebih penting adalah punya kaliber seperti capres-capres terbaik kita. Misalnya Muhammad Hatta, salah satunya. Setuju ya? Enggak. Setuju. Tidak. Karena karakter penting, Tidak. kemampuan leadership penting, Aturan hukum itu kemampuan penting. profesional penting. Tetapi harus kita lihat juga bahwa konstitusi sebenarnya sudah sangat ideal, sehat jasmani dan rohani, diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. DPR telah menetapkan suatu undang-undang yang dengan bijak telah kita laksanakan pada pemilu 2004, pemilu 2009, 2014, Maksud saya 2019. tadi, walaupun ada debat soal muda atau tidak, sekaliber Muhammad Hatta nggak calon wakil presiden kita ini, gitu. Maksudnya Kalau berapa calonnya. usia Pak Muhammad Hatta ketika menjadi cawapres maksudnya? Iya, dan kemudian kalibernya. Ya namanya kalau Saya hayalan, bicara kaliber loh. hayalan ideal Ya. boleh-boleh saja Mas Ghazali. Ya. Namanya hayalan ideal, pengen iya kan? Ya. Keinginan belum terjadi. Tetapi batasan hukum itu penting. Batasan di undang-undang. Kalau enggak susah. Ini suka Kenapa ada orang balik diulang setelah ini misalkan atau Ini 15 suka tahun? marah sih, maksud saya usia sudah diatur oleh undang-undang. Nanti mungkin ada keputusan. Tapi yang jauh lebih penting bagi kita di menuju pemilu episode 1 ini, kalibernya bisa nggak sekaliber capres-capres terbaik kita? Misalnya Muhammad Hatta. Cocok. Hah? Cocok kan? Ya. Cocok. Nah, kalau begitu menurut Habib, putusan tentang batas usia ini akan keluar sebelum pendaftaran ke KPU atau sesudah pendaftaran ke KPU? Pasti sebelum. Buat siapa pertanyaannya kan? Ini peristiwanya peristiwa sebentar ini. Ini kalau ada keinginan politik yang keras juga selesai nih. Oke. Jadi temanya jangan jadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Ya. Tapi kalibernya ya, antara Hilalnya lain udah saat kelihatan lah, hilalnya udah kelihatan Ya, lah. walaupun tadi tebakannya sebelum pendaftaran ke KPU akan keluar putusan MK menurut Habib. Iya. Tapi kita bersepakat lah ya, berapapun batas usianya itu, kalibernya harus kaliber capres terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Oke, baik. Nanti kita masih akan... Cawapres terbaik yang pernah Karena dimiliki kalau Indonesia. saya tangkap ini Bang Ege, saya tangkap dari penjelasan Mas Hasto tadi yang panjang lebar, karena sedikit banyak, kalau putusan MK itu keluar, akan berdampak terhadap salah satu kadernya Mas Hasto yang akan nyeberang ke partai lain nantinya ya. Oke. Kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari. Kita ini punya loyalitas, punya Oke, dedikas. baik. Jadi gini Mas Hasto, saya waktu dari Semarang ke Solo, gede-gede balihonya. Gambar siapa? Copo. Relawan Mas Gibran. Itu aja deh, gitu loh. Itu siapa? Siapa yang masak? Siapa yang masak? Gak tahu, gede-gede sepanjang tol itu. Banyak. Pasti banyak yang masang berarti. Maksud lo? Ini Jawa Tengah atau di DKI? Solo Semarang. Oh, Semarang ke Solo. Semarang. Oh ya udah, itu artinya desain masa depan. Karena kan udah muncul aspirasi. Oh Mas Gibran karena Pak Ganjar tanggal 5 September selesai, nanti kemudian menjadi calon presiden, datang ke Jakarta diiringi oleh rakyat. Maka kemudian Mas Gibran, ada yang kemudian mengatakan relawan Mas Gibran. Bagaimana? Gubernur Jawa Tengah. Bagaimana? Gubernur DKI. Ini aspirasi yang berkembang. Iya. Sehingga baliho-baliho itulah cermin ekspresi dari para rakyat terhadap Mas Gibran yang memang tampil sebagai anak muda yang membanggakan kita semua. Oke, saya bisa tangkap. Jadi Mas Gibran bukan buat cawapres, Mbak, untuk gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI. Ya, oke ya. Kita lanjutkan nanti. Enggak, tapi ada bercandaannya sedikit. Apa itu? Kadang-kadang spanduk banyak, baliho banyak itu kok nggak turun-turun? Kok aman ya? Maksudnya hari ini ada yang menurunkan baliho. Ada. Ada. Jadi ada yang Pemirsa, aman, tahan ada yang dulu. tidak aman. Ini permasalahan gitu. Jangan curhat dong. Tapi usai tidak kami akan lanjutkan menuju pemilu sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi di menuju pemilu. Ini bagian akhir nih Bapak-bapak Iya. diskusi kita malam hari Makin ini. malam nih semakin naik ya, bukan Betul. malah semakin. Jadi sebenarnya sederhana. Saya yakin ini juga jadi pertanyaan bagi adik-adik mahasiswa di sini dan juga jadi pertanyaan Vi dari Betul. 270 juta jiwa pemirsa di rumah yang nonton malam hari ini juga jadi pertanyaan yang akan saya berikan dan harus dijawab satu persatu. Oke. Apa kesulitannya sebenarnya dari masing-masing koalisi? Kenapa lama sekali menentukan cawapres? Siapa dulu? Saya. Ya, Politik itu soal hitung-menghitung.
Jadi dia bisa tambah menambah, kali mengalih, kurang mengurang. Kepandaian menghitung dia yang menang. Bisa menyatakan sesuatu si A si B. Jadi processing untuk mencari kemenangan misalkan, contoh si AB misalkan, mencari wapres siapa, kok lama banget. Cari yang paling banyak bisa mendongkrak dia untuk menang. Kalau sekedar nama ya susah. Jadi itulah yang terjadi. Jadi pandai-pandailah menghitung sebagai politisi, maka engkau jadi pemenang. Oke. Ini jago matematika kayaknya politisi ya. Mas Hasto, Mas Hasto. apa yang bikin susah sih? Kenapa susah banget ini harus nunggu sampai berbulan-bulan orang-orang di rumah untuk nentuin Intip-intip cawapres? dulu kah atau apa? Ya nggak susah, yang kita lihat kan momentum dan presiden, wakil presiden. Ini kan satu kesatuan pemimpin. Dan ini sangat penting. Misalnya ketika Ibu Mega dipilih oleh MPR menjadi presiden. Tiba-tiba Pak Amsahas dipilih oleh MPR juga menjadi wakil presiden. Lalu Ibu bicara sama Pak Amsah. Pak Amsah, kita ini tiba-tiba dijodohkan oleh MPR. Ibarat orang nikah, kita nggak sempat pacaran. Partai kita berbeda, tetapi kalau di antara kita salah satu mengangkat alis saja, maka rakyat akan bergerak. Kalau di antara kita satu batuk saja, maka rakyat akan ikut batuk. Apa makna dari cerita sederhana ini? Adalah satu kesatuan pemimpin yang menjiwai keindonesiaan kita, yang memahami mimpi rakyat Indonesia kita, yang juga punya semangat melanjutkan kepemimpinan dari presiden-presiden kita sebelumnya. Jangan sampai kalau kita nggak hati-hati, capresnya jalan ke ngalor kata Pak Jokowi, yang satu jalan ngidul. Maka ini harus dengan pertimbangan yang matang, kata Habib, jangan kesusu. Tetapi bagi PD Perjuangan yang dicari setelah mendapatkan dukungan dari P3 Perindo Hadura adalah mereka yang betul-betul mampu mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ada pertimbangan elektoral, kami tidak menutupi itu. Ada pertimbangan terhadap kemampuan teknokratiknya, kami tidak menutupi itu. Tetapi yang paling penting adalah kesatu paduan visi, kesatu paduan karakter antara Pak Ganjar dan yang akan mendampingi Pak Ganjar. Itu tugas kita. Visi dan karakter ya. Bagaimana dengan Sekjen Partai Gerindra? Ya, ini kan kayak perjodohan. Ya. Ada orang yang lama berpacaran tapi akhirnya tidak jodoh. Putus juga. Ada yang jodoh tidak sempat berpacaran. Ini pengalaman. Jadi kita Curhat harus ini, dengarkan curhat karena ini. Jam pengalaman terbang ini. tinggi. Pengalaman adalah guru terbaik. Enggak, jam terbang tinggi. Iya, jadi kadang-kadang itu harus betul-betul difahami sebagai sebuah teman perjuangan. Harus dipahami sebagai teman berpikir dan harus difahami sebagai teman untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Karena itu kadang-kadang para pemimpin menunjuk itu kadang-kadang sesuatu yang tidak diduga-duga, yang diharapkan nggak ditunjuk-tunjuk, yang ditunjuk bukan orang yang diduga-duga. Seringkali seperti itu terjadi dan koalisi itu bagi kami apapun yang ditunjuk oleh pemimpin karena itu kami percaya. Apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo dengan koalisinya ya mempercayakan kepada calon presiden dalam hal ini Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua partai koalisi untuk segera untuk menunjuk calon wakil presidennya agar segera terrealisasi. Di sisi lain juga ada penting juga untuk kan kita juga belum melihat calonnya wakilnya Mas Hasto siapa. Berarti ada intip-intip Tunggu juga. menunggu dong Udah kalau bisa gitu diintip. Iya. Atau saling adu jadwal mengumumkan. Atau kita kasih kesempatan host untuk memberikan tanggapan. Oke. Kan ini kan host terbaik. Barengan aja kalau gitu deklarasinya. Enggak, pertanyaan. Jadi begini, yang saya tangkap ini dari bapak-bapak sekjen ini, Rivi, kalkulasi, matematika harus menang dan lain-lain. Pertanyaannya, jadi kepentingan rakyatnya di mana dong bapak-bapak? Ini kepentingan kepentingan partai rakyat. doang semua berarti ini. Itu ketika kita menghitung, itu untuk kepentingan rakyat. Kepentingan partai untuk menang kalau itu kan? Iya, partai menang untuk rakyat kok. Benar untuk rakyat. Iya. Benar Kalau nggak? itu nggak ada Rakyat, partai. misalnya ini ada perwakilan rakyat. Benarkah teman-teman merasakan atau Bang Effendi deh? Benar nggak ini kepentingan untuk rakyat, Pak Karni? Ya kalau saya bukan jawaban tiga-tiga tadi salah bagi saya. Panelis boleh. Nggak, kalau panelis. suhu. Aduh, batuk maaf. Yang benar itulah konsekuensi dari koalisi. Jadi untuk mencocokkan siapa wakil presiden di antara koalisi itu kepentingannya berbeda, arogansinya berbeda, dan tidak ketemu-ketemu.
Untuk Anies kemarin misalnya, dari Demokrat udah jelas AHY. Tapi dari Nasdem bukan. Dia lebih baik NU dia bilang. Dan tidak ketemu. Walaupun PKS ikut-ikut saja. Tapi ya dua aja udah gak sepakat. Tambah lagi satu unsur lagi sekarang. Tidak hanya partai koalisi. Tapi restu Pak Lurah. Untuk calon presiden aja. Berapa ketua partai bilang restu Pak Lurah. Apalagi cawapres. Jadi yang salah itu, betul akhirnya yang salah itu presidensial threshold. Oke. Oh ya. Presidensial threshold. Saya khawatir tadi Pak Kari sampai presidensial doang. Iya. Apa presidensial Saya pikir threshold? presiden ada namanya. Oh ternyata presiden. Ya. Presidensial Paham threshold ya yang jadi batu sandungan. Oke. Mbah Tejo, apa nih pandangannya? Effendi aja, saya lagi Menghayal. merenung. Bung Ege. Kalau boleh nih izin dari Datuk Cornelius sama kedua pembawa acara yang luar biasa. Karena topiknya kan kita persatuan. Terus ada juga lah teman yang lagi sedih. Padahal dia adalah kata Pak Surya Paloh rising star. Dan Anda kan butuh dia. Boleh nggak apa yang mau Anda ucapkan masing-masing Bapak Sekjen untuk AHY? Boleh nggak itu? Ya kan? Iya kan? Kan ada orang kalau lagi ada perasaan sedih. Kan kita untuk persatuan kita dukung kan? Rising star kata Pak Surya Paloh. Dari PKS dulu boleh? Misalnya AHY lagi nonton. Mau menyampaikan apa buat AHY? Sahabatku AHY, bersabarlah. Masa depan kau masih panjang. Kesempatan kamu juga masih banyak kesempatan. Hari ini bukan putusan terakhir. Ini bagian daripada sebuah situasi politik. Lebih baik tenang dan sabar mainkan. Siapa tahu ada kesempatan lagi untuk kita maju. Dan Anda AHY, kau punya kesempatan untuk maju jadi presiden. Oke. Bapak Sekjen, untuk AHY nih, saya AHY lagi dengar. Mas AHY, setiap zaman ada orangnya. Ya salah. Setiap orang ada zamannya. Percayalah bahwa takdir Tuhan adalah yang terbaik untuk Anda. Kami percaya Anda adalah orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan takdir itu. Oke. Bapak Sekjen PDI Perjuangan? Saya buat Mas Haye cukup satu kata, berteguh. Satu kata aja nih. Satu kata cukup, berteguh. Berteguh atau Kalau di PDI, Satyam Eva Jayate. Tapi dalam bahasa Indonesianya karena teman Kidalang ini namanya Teguh, maka Mas AHY berteguh dalam cita-cita. Terima kasih. Terima kasih. Bang Ege ini paling bisa ya, mudah-mudahan Mas Tapi Bang AHY memang Ege benar-benar memang menyaksikan luar ya. biasa. Paling tidak Ah, iya welcome nih. dan kemudian dia Menghibur menonton ya. kan. Kita harus sama-sama dalam gembira maupun dalam sedih. Saling Untuk persatuan menguatkan. tadi walaupun Saling beda-beda. menguatkan Iya, ya. saling menguatkan. Oke, Gitu Datuk terakhir. Cornelius ya. Kidalang terakhir, Kidalang silakan apa yang Tapi ingin Bang Effendi disampaikan. tadi kayaknya bingung juga saya menjawab satu kata gitu. Jadi saya ingin mempersembahkan pantun juga. Oh, Oke. ada pantun Dari buat- Bang Karni pantun, ya. hingga ke Bang Effendi Ghazali. Cakep. Di sebelah kirinya ada Kidalang pencari jati diri. Oke. Rakyat Indonesia setia menanti Indonesia lebih maju dan berdikari. Oke. Gitu. Boleh Ini kesempatan. nggak ada yang nggak mau kalah nih, ada yang nggak mau kalah. Oke, Mau saya pantun juga. kesempatan ini kelihatan di closing pantun ini ya. Saya lihat hostnya ini Ini Bang lebih... Muzani pusing nih pantun apa? Hostnya ini karena... Harus juga kayaknya ya. Ya. Baju basah terkena tinta. Tinta jatuh dari maskara. Kita bersatu karena ada cinta. Cinta pada bangsa dan negara. Oke. Satu lagi, terakhir. Gadis manis pakai kerudung. Cakep. Cakep. Duduk manis di tepi jembatan. Siapapun nanti capres yang didukung. Cakep. Persatuan harus paling terdepan. Oke. Bang Muzani ada pantun juga nggak? Beban banget Ini supply pantunnya banyak dari sini loh.
Naik kuda di Hambalang. Enggak ya? Naik kuda di Hambalang. Enggak ya? Enggak. Thomas Alva Edison penemu lampu. Cakep. Neil Armstrong orang pertama ke bulan. Cakep. Bangsa Indonesia akan semakin bersatu. Cakep. Dan kita akan menjadi orang yang akan maju. Oke, saya Mbak Tejo, mengundang Mbak kita ajak Sadio. bergabung bersama kami di Coba kasih pantun juga, oh enggak. Dia Saya enggak nggak mantun, kasih dia enggak tapi mantun ya. karena beliau ini ternyata sastrawan semua, saya nanti minta bantuan Bang Muzani, Mas Hasto sama Ustadz untuk ngasih lukisan kata-kata tentang malam yang sepi. Ya salah. Tolong ditambahkan. Sadar pada suatu hari, ini hari-hari awal Baratayuda Jaya Binangun, perang antara Kurawa dan Pandawa. Dua-duanya murid Pandita Durna. Pandita Durna sudah melakukan janji akan membela muridnya Pandawa. Dan dia duduk merenung di sebuah padepokannya Sukalima. Sepi, tak ada suara, hanya rumput-rumput bergoyang bergesekan tapi tak ada suara. Tambahkan. Bersabarlah. Merenungkanlah. Merenung. Merenung. Dia sudah mau besok mau maju. Seperti janjinya akan memihak Pandawa. Tiba-tiba istrinya bilang, Kakanda, ada kabar terbaru. Apa? Anak kita sematawayang. Siapa? Aswatama. Dia memihak Kurawa. Jreng! Dia langsung berpihak pada Kurawa. Di perang Baratayuda itu dia berpihak pada Kurawa dan mati gugur. Pandawa menghormati, Kurawa menghormati dalam lagu. Oh warna-warni, warna-warni hidupku, oh merah putih, mawar melati. Semua menyanyikan. Tak ada yang menganggap bahwa Pandita Durna berkhianat. Terima kasih. Hampir aja lupa. Saya lagi berpikir mau apa lagi yang aku katakan. Oh ternyata terhenti. Thank you. Oke, baik, terima kasih sekali Bapak-Bapak Rivi, Pak Sekjen semuanya, Bang Muzani, Bang Muzani, terima Bang kasih, Mas Hasto dan juga terima kasih. Ustaz Abu, terima kasih. Ada satu berita baru ini di media online Apa itu Pak? bahwa KPK menurut Caimin. beberapa berita online malam ini akan melanjutkan pemeriksaan kasus di tenaga kerja ketika Muhaimin Iskandar jadi menteri. Kasus yang lama hidup lagi Pak? Aduh, oke. Apakah artinya ini kalau dibahas lagi bisa Tanya satu ke segmen lagi? Hasto. narasumber. Oh, saya. Artinya? Iya, iya, iya. Saya harus jawab. Iya, Iya dong. Iya. Oh, Kasusnya Caimin lah, Sesuai lah. bisa nggak jadi deklarasi besok nih Pak Abu Bakar? oh enggak, deklarasi akan jalan. Oh deklarasi. Udah Kita lihat terima besok. undangan? Hah? Habib udah terima undangan besok? Sudah terima undangan besok. Tapi KPK periksa Pak Caimin mau di Ya depan memang kasusnya. KPK itu bekerja kalau sudah muncul sesuatu kebutuhan datang dia. Kebutuhan siapa kali ini? Kebutuhan politik pastinya. KPK Dan kan harusnya dengar independen. dengar dulu. Keputusan politik dan keputusan penegakan hukum. Dia berpacu dalam melodi. Kapan dia datang dibutuhkan, dia bisa muncul. Kapan tidak, hoi, rehat dulu. Tapi ini kritikan, karena apapun jadinya sahabat saya di sana. Oke, jadi menurut Anda ini berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan penegakan hukum. Ya inilah yang kita tidak inginkan. Sebenarnya kalau ada kasus-kasus hukum, bagusnya jangan ditabung. Jangan jadi ATM hukum. Segera diselesaikan, dituntaskan. Tuntaskan, begitu ada kasus tuntaskan. Lalu tuntaskan. Jangan panjang umurnya. Oke, ini bisa terjadi pada koalisi siapa saja. Saya ingin Bang Muzani kasih pendapat singkat dengan fenomena apa peristiwa yang terjadi paling baru ini. Artinya ada upaya barangkali, kita nggak tahu ya. Kalau tadi memenuhi kebutuhan. Tapi sebentar, mohon maaf, ada satu. Kemarin dikatakan oleh kejaksaan, tidak ada masalah hukum bagi capres dan cawapres menjelang pemilu, Ya. menjelang waktunya. Jadi menurut saya ini Tapi KPK tidak terima pendapat kejaksaan itu. soal perbedaan pendapat itu urusan lain. Tapi jelas kejaksaan sudah menyatakan begitu. Artinya di penegak hukum kita ini ada masalah.
Oke. Yang satu tarik ke sini, yang satu tarik ke sini. Yang satu Tergantung. tarik ke atas, satu tarik ke bawah. Ini problematika kita. Tergantung kebutuhan tadi ya. Bang Muzani bagaimana? Ya hukum harus tetap jadi panglima karena kita adalah negara hukum, tetapi penyelesaian hukum jangan menjadi alat politik. Hasto? Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD dari survei yang kami lakukan sebagai sosok yang memiliki integritas di dalam menjaga hukum bukan sebagai alat kekuasaan. Calon Wapres. Sehingga tentu saja apa yang terjadi disikapi oleh PD Perjuangan dengan sangat jelas bahwa di dalam demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang, ketika proses konsolidasi capres dan cawapres sedang dilakukan, ya jangan pernah, dan kami meyakini Pak Jokowi tidak akan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan karena kami punya pengalaman pahit terhadap hal tersebut, proses kriminalisasi hukum. Maka mari kita lihat bagaimana rakyat sebagai hakim tertinggi untuk menentukan mana pasangan-pasangan yang terbaik, kerjasama partai politik yang terbaik tanpa ada suatu intervensi dari kekuasaan yang mencoba cawe-cawe terhadap berbagai persoalan yang menjadi haknya rakyat di dalam menentukan pemimpinnya. Itu sikap kami. Hukum sebagai panglima ya. Tapi menarik calon wapres katanya tadi. Itu enggak? Pak Mahfud. Akan ada gambarnya tadi. Oke, Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Bang Muzani, terima kasih Mas Hasto, Bang Abu Bakar terima kasih. Terima kasih. Mas Suju juga terima kasih, Bang Effendi Ghazali terima kasih, Pak Karni Ilyas terima kasih dan juga teman-teman tepuk tangan untuk mahasiswa yang sudah hadir di sini. Saya Dwi Anggia harus akhiri malam hari ini dan juga Betul, dan saya Arif Fadil, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu ya. betul, kita jumpa lagi bulan depan di Menuju Pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.